Khairul wasiyati, bermula ini itu terbaik wasiat. Qala al-imamu al-Harari, telah berkata al-imamu oleh seorang imam. Al-Harari nyatanya Al-Harari Syekh Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Harari radhiyallahu anhu. Khairul wasiyati, bermula terbaik wasiat, taqwallahi, itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla, fis-sirri wal alani, fis-sirri, dalam kesendirian, wal alani, dan dalam kebersamaan. Fima zahara, dalam apa? Zahara, yang nampak. Min amrina, dalam urusan kita. Wa ma batana, dan apa yang tidak nampak. Wilayah lahir atau zahir kita yang nampak, atau pada wilayah batin kita yang tidak nampak, hendaklah menjadikan takwa sebagai modal atau bekal atau landasan. Fali, maka bagiku, Masya Allah, Syekh dari sangat tawadhu'nya beliau memulai bagi dirinya sendiri. Fali, maka bagi diriku, walakum, dan bagi kalian, al-wasiyatu, wasiat, bi an nattaqiyallaha, dengan agar bertakwa oleh kita kepada Allah, fi anfusina, dalam diri kita, wa ahalina, dan keluarga-keluarga kita, bergaul dengan mereka, istri, anak, wa azwajina, dan pasangan-pasangan kita, wa auladina, dan anak-anak kita, wa jiranina, dan tetangga-tetangga kita, wa ashabina, dan para sahabat kita, wa ahbabina, dan para kekasih kita, artinya orang-orang yang kita cintai, wa amwalina, dan pada harta kita, wa aqwalina, dan segala perkataan kita, wa af'alina, dan segala perbuatan kita, wa ahwalina, dan segala keadaan kita, qabla an la yakuna dinarun, qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun, qabla, sebelum, an la yakuna, bahwa tidak ada, dirhamun, oleh dirham, wala, dan tidak ada, dinarun, oleh dinar, artinya tidak lagi beri manfaat. Maksudnya sebelum mati, sebab kelak nanti di akhirat tidak lagi bermanfaat dinar, dirham, harta apapun, seberapa banyak pun, jabatan seberapa tinggi pun, itu tidak lagi bermanfaat. Di akhirat nanti yang akan bermanfaat bagi diri kita adalah takwa kita. Nah, maka hendaklah jadikan takwa sebagai modal utama dalam setiap keadaan kita, pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita. Bertakwa dalam harta kita dengan tidak mempergunakannya dalam perbuatan maksiat. Bertakwa pada diri kita dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan perbuatan maksiat. Bertakwa dalam anggota keluarga kita dengan mengajak mereka kepada kewajiban-kewajiban syara dan menjauhkan mereka daripada larangan-larangan syara. Masya Allah.
Cukup Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dimulakan dengan diperintah bikin bekal ini. Wa tazawwadu, dan buatlah bekal oleh kalian. Dan terbaik bekal, fa inna khairaz zadit taqwa. Terbaik bekal adalah takwa. At-taqwa, bermula taqwa, dia at-taqwa al-hajizu, itu pembatas atau penghalang, bainal insani, antara seorang manusia, wa baina ma'asillahi, dan antara maksiat kepada Allah Ta'ala. Qala al-imamu, telah berkata al-imamu oleh seorang imam al-Harariyu, nyatanya al-Harari radhiyallahu anhu, innallaha, sungguhnya Allah, tabaraka wa ta'ala, tabaraka yang maha agung dia Allah, wa ta'ala dan maha suci dia Allah, faradu, telah mewajibkan oleh Allah, ala ibadihi, atas para hambanya, ayyatanasahu, untuk saling memberi nasihat. Artinya alla yabusha, bahwa tidak menipu, ba'duhum, oleh sebagian mereka, ba'dan, akan sebagian yang lain. Fal-ghasyu, maka al-ghash, menipu, merugikan orang, muharramun, itu diharamkan, sawaun, sama halnya, kana, ada, ia al-ghasyu, fi umuril muamalati, dalam perkara-perkara muamalah. Artinya al-bai'i wasyira'i, dalam menjual beli, wa nahwiha, dan semacamnya, al-bai' wasyira', wa fi umurit tahlili wat tahrimi, dan dalam perkara-perkara tahlil, menghalalkan, wat tahrim, dan atau mengharamkan. Nah, hati-hati ini, jangan seenaknya memberitahu atau memfatwakan masalah hukum, ini halal, ini haram. Itu berat itu. Berat itu. Kita bukan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk istimbatul ahkam, untuk mengambil intisari hukum. Bukan orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Dalam agama kita, orang yang berhak memberikan fatwa atau seorang mufti itu syaratnya sangat berat, ketat, dan sulit. Tidak setiap orang dapat mampu sampai kepada derajat ini. Orang-orang semacam kita tidak berhak untuk apa? Menerbitkan fatwa hukum. Nah, penting ini. Jangan sampai jatuh dalam al-ghush dengan sebab perkataan kita, lalu kemudian orang berpangku tangan atau bersandar kepada apa yang kita fatwakan, yang padahal itu misalkan salah. Na'udzubillah. Fakasirun minan nasi, maka banyak minan nasi, dari orang-orang, alladzina yattasimuna, yang berpakaian oleh mereka, biziyyil ilmi, dengan pakaian ilmu. Pakaiannya seperti pakaian ilmu, tampilannya tampilan orang alim. Pakai jubah, pakai udang-udang, jenggotnya panjang. Yattasimuna biziyyil ilmi wal masyakhati, dan seorang syekh tampilannya seperti apa? Syekh
yaghushunan nasa, mereka membuat tipuan oleh katsirun minan nas an-nasa, akan orang lain. Nauzubillah. Di zaman kita apalagi banyak ini. Waduh, ngeri. Di YouTube itu ngeri. Karena semua orang bisa tampil. Kagak ada yang ngelarang. Ngomong seenaknya. Ngomong mengatakan ruh bukan ciptaan Allah. Nauzubillah. Mengatakan bahwa sifat-sifat Allah menyatu atau sama dengan sifat-sifat pada manusia. Nauzubillah. Nauzubillah. Mengatakan bahwa di akhir zaman seorang laki-laki boleh mengawini 50 orang perempuan. Nauzubillah. Banyak sekarang. Waduh, makin aneh-aneh aja zaman sekarang ini. Yattasimuna biziyyil ilmi wal masyakhati. Tampilannya, casingnya, waduh, pakai peci, baca Quran, baca hadis, membuat fatwa hukum seenaknya. Nauzubillah, nauzubillah. Di zaman sekarang banyak kayak gitu modelnya. Di zaman dulu aja banyak, apalagi zaman sekarang. Yuhalliluna, menghalalkan oleh mereka, ma harramallahu, ma akan sesuatu harramallahu yang telah diharamkan oleh Allah. Wa yuharrimuna, dan mengharamkan oleh mereka, ma akan sesuatu ahallallahu yang telah menghalalkan oleh Allah. Li'annahu laysa 'indahum taqwa, karena tidak ada bagi mereka takwa, tamna'uhum, yang mencegah mereka 'anil ghasyi, daripada tipuan, daripada khianat. Akhirnya apa? Kata dia mah klarifikasi, tetapi apa? Isinya justru nambah kesesatan. Klarifikasi tapi isinya apa? Justru menampakkan gengsinya dia. Nauzubillah. Zaman sekarang model-model kayak gitu tuh, wah, apalagi yang udah punya nama, dikenal banyak orang, gengsi. Apalagi udah dikata orang alim, yang seakan tidak akan salah. Waduh. Nauzubillah. Akhirnya begitu salah, dia tidak mau memperbaiki. Zallatul alim, zallatul alam. Para ulama mengatakan itu apa? Tergelincirnya atau kesalahan seorang alim maka akan merusak alam ini. Karena apa? Orang-orang awam akan mengikutinya. Makanya mengerikan itu. Mengerikan, subhanallah. Orang-orang semacam kita itu hanya ikut para ulama. Ingat-ingat, para ulama di sini yang mu'tabar. Yang mu'tabar itu artinya para ulama, misalkan yang mau dekat-dekat lah, atau yang masih belum terlalu jauh dengan kita. Misalkan Syekh Nawawi Banten, atau yang agak jauh-jauhan para ulama, misalkan ya karya-karya mereka. Tentu karya mereka juga jangan difahami sembarangan, jangan semau kita. Kita ikuti para ulama. Nah, jadi banyak orang-orang yang berlaku al-ghush wa tadlis, menipu, berdusta, membuat muslihat. Ketika jatuh dalam kesalahan, mereka tidak mau mengakui kesalahan itu. Mengapa? Karena tidak punya takwa. Laisa li'annahu laisa 'indahum, karena sungguhnya tidak ada pada mereka takwa.
tamna'uhum, yang mencegah mereka, 'anil ghasyi, daripada khianat atau tipu muslihat. Tamna'uhum, yang mencegah oleh taqwahum akan mereka, an tahrimi ma ahallallahu, dari mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, wa tahlili ma harrama, dan menghalalkan akan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. At-taqwa, bermula taqwa, hiya, dia, at-taqwa allati tahjuzu, yang menghalangi, al-insana, akan seorang, 'anil kadhibi, dari dusta, wal ghishyi, dan khianat, wa ma'siyatillahi, dan dari maksiat terhadap Allah, bisairi anwa'iha, dengan keseluruhan macam-macamnya maksiat. Masya Allah, kita butuh takwa. Masya Allah. Orang kalau sudah memiliki sifat takwa ini, maka dia akan terpelihara atau akan dapat mengontrol pada perbuatannya, pada perkataannya, pada sikapnya. At-taqwa, bermula taqwa, hiya, bermula dia, at-taqwa, al-hajizu, itu penghalang, bainal insani, antara seorang manusia, wa baina ma'asyillahi ta'ala, dan antara maksiat kepada Allah Ta'ala. Fama yaquluhu, maka apa, yaquluhu, yang mengatakannya, hu, akan ma, ba'dun nasi, oleh sebagian orang, alladzina yadda'una al-ilma, yang mengaku oleh mereka, ba'dun nasi, al-ilma, akan ilmu, annalladzi yastakhiffu, bahwa seorang yang merendahkan, billahi, dengan Allah Ta'ala, fi hadil ghadabi, dalam keadaan marah, la yukaffaru, tidak dikafirkan itu orang, haula'i ghasyun nasa, haula'i, mereka, alladzina yadda'una al-ilma, ghasyu, telah menipu, telah berkhianat oleh mereka, an-nasa, akan orang-orang. Dan yang ngomong gitu itu diantaranya adalah mereka yang dianggap syekh, dianggap orang alim, bergelar doktor, bergelar profesor, doktor, mondok di kantor. Dokter apa dokter? Masya Allah, sekarang kalau udah punya gelar doktor kayaknya udah sampai pada puncaknya. Padahal ngaji kitab kagak bisa, atau kalaupun ngaji kitab difahami menyimpang olehnya. Nauzubillah. Persis di zaman sekarang banyak. Nauzubillah. Sampai mereka mengatakan orang yang mencaci maki Allah atau merendahkan Allah atau mensifati Allah dengan sifat-sifat kebendaan, kata mereka tidak dihukumi kafir. Orang yang berkeyakinan begitu itu. Nauzubillah. Ini orang ghasyun nas, dia menipu banyak orang, menipu orang-orang awam. Nauzubillah. Nah, hati-hati nih. Hati-hati kita ini. Nonton YouTube jangan sembarangan diambil semua apa yang ada di dalamnya. Hati-hati itu, mengerikan itu zaman sekarang itu. Tampil viral si fulan, si fulan, si fulan, punya gelar, banyak majelisnya, buka kitab, padahal kita kagak kenal. Atau yang mendengarnya bahkan kagak punya ilmu. Begitu ngebuka itu, wah langsung mencet aja jadi subscriber.
pencet lonceng, pencet jempol, pencet apa? Shock breaker. Itu shock breaker. Ya Allah, zaman sekarang itu ngeri. Ya tentu ada beberapa bagian yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan ilmu bagi kita. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang kita sudah kenal dan memang kita belajar kepadanya, lalu kita mendengar atau belajar lewat YouTube dari guru kita tersebut, kita memahaminya, yang tidak paham kita tanyakan, tidak mengapa, boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi yang jadi musibah itu adalah orang yang berbicara di YouTube tidak dikenal secara keilmuan dari siapa belajarnya, lalu yang disampaikannya semua dia materi-materi yang kontroversi atau bahkan nyata sesatnya, lantas yang mendengarnya adalah orang-orang awam. Musibah besar. Apalagi orang yang dilihat oleh dia itu udah punya nama. Masya Allah. Ada kalanya orang itu viral walaupun dia kagak punya ilmu. Karena itu ada pernyataan para ulama atau riwayat yang mengatakan apa? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian, fahamilah ilmu agama ini qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan pemimpin, qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan sayyid atau sebelum kalian dijadikan rujukan oleh orang-orang. Karena nyatanya memang ada orang yang apa? Dijadikan rujukan, udah diangkat-angkat, disangka alim, padahal tidak berilmu. Banyak kayak gitu itu. Ya Allah, bukan saya berilmu, bukan. Justru kita ini supaya paham posisi diri kita. Ya, jangan meletakkan diri kita bukan pada tempatnya. Kita ini bukan imam mujtahid, bukan wali Allah. Ini malah ngaku-ngaku wali, rusak. Wah, kagak beres dah udah. Ngaku-ngaku bertarekat, lalu setiap apa yang menurut dia alami dalam perjalanan tarekatnya atau dalam perjalanan suluknya diceritain ke sono kemari. Itu sih bukan bahan pelajaran. Itu mah bukan bahan pelajaran. Bukan untuk dia apa? Ceritakan kepada orang. Apalagi dengan menyangka dirinya telah mencapai derajat yang wah. Apaan wah? Sehingga orang memandangnya, waduh, ini tinggi derajatnya nih. Wah, ini wali nih. Kacau gitu udah. Ini bertarekat itu bukan kemudian apa yang dialami pada sisi rohani dalam perjalanan suluk untuk kemudian disampaikan kepada orang, ceritakan kesana kemari. Bukan, itu sih bukan pelajaran. Pelajaran itu ilmu halal wal haram. Fahami akidah yang benar. Fahami tauhid, aqidat ahli sunnah wal jamaah. Tuh, fahami makna sifat Allah mukhalafatun lil hawadis. Faham tidak itu? Fahami dengan benar makna qiyamuhu bi nafsihi
Ini malah difahami qiyamuh bi nafsi, Allah menyatu dengan tubuh manusia. Ngaco itu namanya. Dapat dipaham gak deh? Penting ini, Masya Allah. Di zaman akhir zaman ini banyak yang aneh-aneh. Udahlah, sekarang mau gak usah kuliah, udah dah, ngaji aja udah. Amar mau kuliah lagi. Apain kuliah Amar, udah ngaji aja yang benar. Ngaji paham, ngaji kitab paham. Quran hafalin, cakep. Terus apa? Nazam Zamzami hafal, ulumut tafsir itu. Cakep udah. Jurumiyah aja udah cakep udah. Jurumiyah paham, udah cakep udah. Udah pulang kampung ngaji anak kecil. Udah. Nanam singkong aja udah, nanam singkong. Mau ngapain sih? Hidup. Mau jadi dokter, pengen dikenal orang. Lah pengen dikenal orang. Ngapain pengen dikenal orang? Ngapain pengen dikenal orang? Oh, kalau dikenal orang jadi mulia begitu. Iya. Oh, ini ngaji aja ngaji udah. Gak usah kuliah, bukan kuliah dil. Kuliah sampai S1, S2, S3, S4, S5, S7. Samsung duluan. Samsung duluan, Bang Bus. Samsung udah sampai S7. S1 aja kagak. S1 kagak, S2 kagak, apalagi S2, apalagi S3. Udahlah, mendingan S-teler aja udah. Ngaji aja udah ngaji. Belajar jurumiyah, belajar akidah, tauhid, akidat ahli sunnah, cakep udah. Baca Quran yang benar, cakep udah. Pulang kampung, ngajar anak kecil aja udah. Ikhlas karena Allah, ini orang viral di langit walaupun tidak viral di bumi. Nah, gitu. Begitu. Ini pengen viral di bumi, lo ngapain viral di bumi, dikenal sama orang. Al-insanu, lanjut. Ini panjang kesininya. Terus al-insanu alaihi, bermula al-insanu seorang manusia alaihi atasnya al-insan, ayyu'azzima untuk mengagungkan oleh al-insan Allah akan Allah Ta'ala fi kulli ahwalihi dalam setiap keadaannya al-insan, fi hali ghadabihi dalam keadaan marahnya al-insan, wa fi hali ridahu dan dalam keadaan ridhonya al-insan, wa fi halil mazhi dan dalam keadaan bercandanya. Oleh itu orang jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai ketika dalam keadaan marah lalu dia mencaci maki Allah. Nauzubillah. Jadi wajib mengagungkan Allah fi jami'il ahwali dalam seluruh keadaannya. Wa min jumlati ghisyihim, dan dari bagian khianat mereka itu tadi orang-orang yang yattasimuna bizayyil ilmi wal masyakhati, itu orang-orang yang apa? Casingnya seperti ulama, casingnya doang, tapi mereka berkhianat. Nah, di antara bentuk khianat mereka apa? Qauluhum, perkataan mereka, bi annal insana, dengan bahwa seorang manusia idza sabballaha, apabila mencaci oleh al-insan Allah akan Allah, fi halil ghadabi dalam keadaan marah, la yukaffaru, tidak dikafirkan akan itu al-insan. Nauzubillah. Yang benar itu orang jadi kafir. Orang mencaci maki Allah
baik dalam keadaan normal atau dalam keadaan marah, juga termasuk dalam keadaan bercanda, dia mencaci maki Allah, menghinakan Allah, ini orang dihukumi kafir. Ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam. Wa hatta, dan sehingga innahu, bahwasanya balagoni, telah sampai kepadaku, maksudnya berita, khabar, an rajulin, tentang seseorang, huwa, bermula dia rajul, qadin, itu hakim. Qadin itu hakim agama maksudnya. Annahu, bahwa dia qadin, qala, berkata oleh dia qadin, li insanin, bagi seorang, fi sya'ni tiflin, tentang keadaan seorang anak. Qala, yang berkata oleh tiflin, yang berkata oleh insan, fi sya'ni tiflin, dalam keadaan seorang anak. Qala, berkata oleh itu insan, ya ibnallah, mengatakan kepada anak itu, kepada anak kecil, dia kata apa? Ya ibnallah, wahai anak Allah. Nauzubillah. Qala lahu, berkata lahu, baginya itu insan, wahidun, oleh seorang, hadza kufrun, ini kekufuran, enggak boleh mengatakan anak Allah. Faqala, maka berkata dzalikal qadi, oleh itu hakim agama maksudnya, la laisa kufran, tidak, bukan kekufuran. Huwa, dia orang, itu orang yang mengatakan ya ibnallah, la yanwi, tidak berniat, hadzal kalama, akan ini perkataan ibnallah, innama qalahu faqat, hanya saja dia mengucapkan saja, maksudnya dengan mulutnya, kata hakim tersebut. Nauzubillah. Ini namanya ghosh, ini namanya khianat. Haula'i, mereka, indahum, bagi mereka, itu orang-orang, alladzina yattasimuna bizayyil ilmi wal masyakhati, mereka memiliki qaidatun, kaidah, harrafu, yang merusak oleh mereka, biha, dengannya itu kaidah, dinallahi, akan agama Allah, wahiyya, dan bermula dia kaidah, kata mereka nih, annalladzi, sesungguhnya seorang yang yatakallamu, berbicara oleh alladzi, bi kalimatil kufri, dengan kalimat kufur, wala yanwi, dan tidak berniat oleh alladzi ma'naha, akan maknanya itu kalimat kufur, la yakfuru, tidak menjadi kafir, kata mereka. Nauzubillah. Wa hadzal qawlu tahrifun lidinillahi ta'ala, dan ini perkataan tahrifun, itu penyelewengan, perombakan, perusakan, lidinillahi ta'ala, bagi agama Allah. Di zaman sekarang orang begitu itu. Orang-orang awamnya ngomong seenaknya, mengeluarkan kata-kata kufur, lalu orang-orang yang dianggap alim melegalkan itu. Apa melegalkan? Maksudnya apa? Mengatakan no problem, kata mereka, enggak ada masalah, enggak apa-apa, itu bukan kufur. Nauzubillah. Lanjut. Alladzi yasubbullaha, seorang yang yasubbu, mencaci, Allah, akan Allah, au ya'taridu alaihi, atau membangkang, alaihi, atas Allah, au yasubbur rasula, atau seorang yang mencaci Rasulullah, au yasubbu syari'atallahi, atau mencaci akan syariat Allah, aidinahu, artinya agamanya Allah, alladzi anzalahu, yang telah menurunkan, yang telah menurunkan oleh Allah, akan din, ala nabiyhi, atas nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka ini orang kafir. Orang mencaci maki itu, caci maki Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, agamanya, adalah seorang yang kafir, walau kana fi hali ghadabin, walaupun dalam keadaan marah. Wala yanfa'uhu, dan tidak bermanfaat, akan dia kafir, da'wa mahabbatid din, pengakuan kecintaannya terhadap agama,
Walaupun dia mengatakan saya mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun dia mengatakan saya mencintai agama Islam, walaupun dia mengatakan saya tidak berniat keluar dari Islam, ma'at talaffudzi bil kufri, bersama adanya kalimat yang diucapkan dengan kekufuran tersebut, itu tidak bermanfaat pengakuan dia walaupun dia mengatakan mencintai Allah dan Rasulnya atau mengaku bahwa dirinya Muslim. Pengakuannya tidak bermanfaat baginya. Kalau dia mengatakan kata-kata kufur, maka itu menjatuhkannya dalam kekufuran. Baik dalam keadaan marah, dalam keadaan normal, atau dalam keadaan bercanda. Allah Ta'ala lam yafrud, Allah lam yafrud, tidak mewajibkan ala ibadihi, atas para hambanya, ayyahfazu, untuk menjaga oleh mereka para hamba, niyatihim, akan niat-niat mereka faqat saja. Jadi bukan urusan hati aja yang dijaga, mulut juga kudu dijaga. Paham tidak nih? Bal, tetapi faradha, mewajibkan oleh Allah alaina, atas kita, an nahfadha, untuk menjaga oleh kita, niyatina, akan niat-niat kita. Artinya la na'taqidu kufriyatan, jangan meyakini oleh kita akan kekufuran. Wa alsinatana, juga menjaga akan lidah-lidah kita. Artinya la natalaffazu bil kufriyati, jangan mengucapkan dengan lidah dengan kekufuran. Jadi mulut dengan hati itu harus sinkron. Jadi jangan dikatakan selama hatinya beriman walaupun mulut mengatakan kata-kata kufur, ini orang tidak dihukumi kafir. Ini orang ngaco begini ini. Paham tidak ini? Saya kasih contoh ini, yang paling ringan contohnya begini. Ada orang mencaci maki Kamal. Kamal dijelek-jelekin, padahal mah ganteng. Ganteng gak Kamal ini? Waduh, ganteng itu, kagak ada tandingannya. Kalau berkumpul dengan perempuan, paling ganteng dia. Ada orang ini misalkan mencaci maki Kamal tanpa sebab, mencaci maki kamu Mal, kamu marah nggak Mal? Marah, masa diam aja? Kalau diam aja belum. Kira-kira kamu mau marah, nanya dulu kepada dia, kamu caci maki saya di hati apa di mulut saja? Kalau nanya dulu begitu, berarti benar-benar blow on itu. Benar-benar blow on namanya Mal, kamu kagak ada urusan apa di mulut aja atau dengan hatinya sekalian, kagak ada urusan. Yang jelas dari mulutnya udah keluar caci maki. Paham nggak? Begitu pula dan terlebih lagi kepada hukum-hukum syara, apalagi terhadap Allah. Orang mencaci maki Allah walaupun dia kata saya tidak berniat keluar dari Islam, ini orang dihukumi kafir. Paham? Terus, kadzalika, demikian pula, faradha, telah mewajibkan oleh Allah alaina, atas kita, an-nafadha, untuk menjaga oleh kita, jawarihana, akan anggota-anggota tubuh kita. Artinya la naf'ala, tidak berbuat oleh kita, fi'lan, akan satu perbuatan, huwa, bermula dia fi'lan, istighfafun, itu merendahkan, bid-dini, dengan agama. Kalladhi yadusu biqadamihi, kalladhi, seperti orang, yadusu, yang menginjak, oleh alladhi biqadamihi, dengan kakinya, ada bismillahi, atas nama Allah, amdan, dengan sengaja, halnya sengaja. Wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui, wa huwa, dan dia, alladhi ya'lamu, mengetahui oleh dia, anna hadhil waraqata, bahwa ini kertas atau lembaran, di dalamnya waraqah ismullah, nama Allah. Udah tahu di kertas itu bertuliskan ayat Al-Quran atau nama Allah, sengaja mau dia diinjak. Ini orang jatuh dalam kufur. Orang menginjak-injak Al-Quran dihukumi kafir.
walaupun dia mengatakan saya tidak berniat keluar dari Islam. Lanjut. An Rabi'ata al-Adawiyyah, dari Rabi'ah al-Adawiyah beliau berkata, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Ta'si berbuat maksiat oleh engkau al-ilaha terhadap al-ilah, terhadap Allah. Al-ilah artinya al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak. Wa anta dan engkau taz'umu mengaku oleh engkau hubbu mencintainya al-ilah. Engkau berbuat maksiat kepada Allah, engkau ngaku mencintainya. Aneh ke gitu? Masya Allah, aneh. Ya berarti belum sepenuhnya, belum betul-betul mencintai Allah. Hadza, ini perkara la umri, demi umurku, fil fi'ali dalam perbuatan, syani'u itu buruk. Itu buruk artinya terhina. Engkau mengaku mencintai Allah tapi engkau berbuat maksiat kepada Allah. Ini namanya perbuatan buruk. Masa begitu? Kalau ada laki-laki, nih saya kasih tahu perempuan, ngaku mencintai perempuan. Nah, di atas ada perempuan ini. Kalau benar dia mengaku mencintai perempuan, waduh, ngomong apapun tuh perempuan diladenin. Kata bininya, beliin bang 5 gram aja. Wah, langsung dibeliin. 5 gram apaan? Batu akik. Beliin sate, beliin langsung berangkat tengah malam juga. Apalagi kalau bininya lagi hamil. Waduh, jam 12 malam, jam 1 pengen rujak, dicariin. Sawe ngoragin pohonan orang, diorag pohon orang. Itu ngebelain bininya. Tuh, berarti apa? Bener namanya itu, bininya mencintai istrinya tersebut. Nah sekarang kalau orang ngaku mencintai Allah tapi berbuat maksiat kepada Allah, lah kan aneh. Lau kana hubbuka shadiqan, lau kana hubbuka, jika ada hubbuka kecintaanmu, shadiqan itu benar, la ta'tahu, maka taat oleh engkau akan al-ilah. Innal muhibba, sesungguhnya seorang pecinta, liman yuhibbu, bagi siapa yang dicintainya, muti'u, berlaku taat. Seorang pecinta itu dia taat terhadap yang dicintainya. Betul. Kalau betul mengaku mencintai Allah, maka berarti dah apa? Berlaku taat terhadap Allah dengan tidak berbuat maksiat terhadapnya. Jadi wallahu a'lam bissawab.